Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hamidah Nestian, Ibu dari SMP Swasta Sinar Harapan Cemerlang. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ilmu pengetahuan alam kelas 9 yang berjudul kromosom. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi kromosom. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis dan struktur kromosom. Penemu dari kromosom, Jo Hinjio, pada tahun 1919, di mana kromosom adalah struktur dalam sel yang mengandung DNA panjang yang memuat sebagian atas seluruh informasi genetik suatu organisme. Jenis-jenis kromosom ada dua, X sama Y. Nah, perempuan lambangnya XX, sedangkan laki-laki XY. Nah, di sini ada fungsi kromosom sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Contohnya itu anak pertama, dia mirip kepada si ayahnya. Anak kedua, laki-laki, dia mirip kepada si ibunya. Nah, ciri-ciri tubuh manusia itu ada bagian rambut, ada ketebalan alis, ada bentuk mata, ada bentuk wajah. Tetapi ciri-ciri tubuh manusia itu dia ada kemiripan dari ayah dan ibu. Itulah fungsi dari kromosom. Jenis-jenis kromosom ada dua. Yang pertama autosom, yang kedua gonosom. Autosom adalah jenis kromosom yang berperan untuk menentukan ciri-ciri tubuh. Contohnya itu seperti bentuk wajah, postur tubuh, ketebalan alis. Kalau bentuk wajah, dia ada yang bulat dan ada yang lonjong. Postur tubuh ada yang gendut dan ada yang kurus. Ketebalan alis ada yang tebal dan ada yang tipis. Gonosom adalah kromosom yang berperan menentukan dua jenis kelamin. Dia terdapat pada manusia dan hewan. Manusia, jenis kelaminnya yang pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan. Sedangkan hewan dan tumbuhan, jenis kelaminnya itu yang pertama jantan, yang kedua itu betina. Nah, di sini ada contoh pada manusia 46 kromosom, 23 pasang, lalat buah 8 buah, 4 pasang, kentang 48 buah, 24 pasang. Nah, di sini mau ibu tanya kepada anak-anak ibu, dari mana 23 pasang dari manusia kok bisa terdapat 46 kromosom anak-anak? Nah, dari sini 23 pasang ditambah 23 pasang jumlahnya itu 46 kromosom. Itulah kromosom pada manusia. Masih semangat anak-anak ibu untuk belajar? Struktur kromosom ada 5. Yang pertama kromatid, yang kedua kromomer. Kromatid adalah lengan dari perbanyakan kromosom yang melekat satu sama lain pada bagian sentromer. Yang kedua kromomer, di mana kromosom politen, yakni kromosom dengan DNA yang telah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sehingga berbentuk kromosom seperti kawat. Yang ketiga sentromer, di mana sentromer adalah daerah kontriksi atau lekukan di sekitar pertengahan kromosom. Yang keempat satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang kelima telomer, di mana telomer adalah istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Benang gelendong melekat pada bagian sentromer. Bentuk-bentuk kromosom ada 4.
Yang pertama submetasentrik, yang kedua metasentrik, yang ketiga telosentrik, dan yang keempat akrosentrik. Submetasentrik, letak sentromernya membagi lengan kromosom terbagi menjadi dua lengan tetapi tidak sama panjang. Yang kedua metasentrik, letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga bentuk kromosomnya seperti huruf P. Yang ketiga telosentrik, letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang keempat akrosentrik, letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. Paham anak-anak ibu? Nah, di sini ada gambar letak-letak kromosom. Tadi kan sudah ibu jelaskan 4 macam kromosom. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama telosentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, yang keempat metasentrik. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dengan baik. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.